Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad faza muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh Masjid Al-Fath yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala karunia yang Allah limpahkan pada kita. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa mengawali pagi dengan ibadah. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat itu senantiasa kita gunakan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Bulan apa Bapak Ibu bulan? Muharram ya. Akhir bulan, awal bulan itu sama-sama Ashurul Hurum ya. Jadi Dzulhijjah, Muharram itu masuk bagian dari Ashurul Hurum, yaitu bulan Muharram. Di antara kemuliaan bulan ini dalam redaksi hadis itu diidhofahkan dengan nama Allah. Jadi Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Maka ada banyak kemuliaan di bulan ini, tidak terkecuali dengan mudah-mudahan kesempatan kita masih diberikan bulan ini, kita mampu melakukan ketaatan demi ketaatan dan juga melakukan beragam ibadah sunnah sehingga kita bisa memaksimalkan amal. Dan mudah-mudahan tahun 1445 Hijriah ini kita lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melanjutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan menjunjung kehormatan kaum muslimin ya, dan juga hak mereka serta bagaimana kita itu berkasih sayang ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana seorang muslim itu saudara ya. Jadi kita dilarang untuk saling menyakiti. Justru sebaliknya, hendaknya sesama saudara itu saling menopang ya, saling menolong ya, saling berbagi ya. Intinya satu sama lain jangan sampai kemudian bermusuhan. Nah, insya Allah kesempatan ini kita akan lanjutkan beberapa hadis yang masih membahas tema yang sama. Mudah-mudahan nanti bisa kita tuntaskan ya dengan tema bab ini. Yang pertama untuk riwayat hadis dari Abu Hurairah, di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwan. Redaksi hadis ini melarang kita untuk hasad ya. La tahasadu, jangan hasad ya. Hasad niku napa Bapak? Dengki ya, dengki. Wala tanajasu ya. Dan janganlah menyakiti ya dalam hal jual beli. Beberapa waktu yang lalu sudah sempat saya singgung juga. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian itu saling membenci.
Wala tadabaru, jangan saling meninggalkan. Meninggalkan di sini itu kayak mendiamkan gitu ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din, dan jangan kemudian kalian itu menjual. Yang kemarin saya contohkan tuh, misalkan kalau ada penjual dan pembeli, terus kemudian sudah dikasih tawar 100, saya bisa kok beli 150 lah gitu kan. Ya, masih dalam khiyar dan ba'da khiyar kita tidak diperkenankan itu ya. Jadi jangan menjual di atas jualan saudaranya. Kita tidak diperkenankan itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, karena seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, mereka itu tidak boleh saling mendolimi ya. Wala yahqiru wala yakhdhulu, dan juga tidak boleh kemudian menelantarkan, berdusta, itu tidak diperbolehkan ya. Kata Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Itu 3 kali. Wa yusyir ila sadri salasa marat, menunjukkan dada 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhawal muslim, kullal muslimi alal muslim haramun damu wa malu wa 'aidu. Jadi takwa itu ada di sini, kemudian beliau menunjukkan cukup seorang itu dianggap jahat ya, sekiranya ia itu menghina saudaranya. Kita dilarang untuk mencela, menghina ya kan? Ada di juz amma itu surat apa itu? Wailul likulli humazatin lumazah. Di Al-Qur'annya itu. Nah, sesama muslim, maka setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram darahnya, ya, hartanya dan kehormatannya. Nah, patut yang perlu kita pahami bersama adalah terkait dengan makna hasad itu ya. Nah, hasad itu mudahnya itu kan seseorang itu dengki dengan nikmat yang Allah beri pada saudaranya, dan ia berharap nikmat itu juga hilang. Ya. Ini kalau dalam tataran dunia itu bisa jadi terkait dengan hilangnya nikmat Allah, baik itu ilmu, harta, tapi terhadap orang lain kalau dalam tataran dunia. Tetapi ada hasad yang diperbolehkan oleh Nabi, yaitu dalam urusan-urusan ukhrawi ya. Jadi dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW memberikan, ya intinya boleh hasad, tapi redaksi di sini itu sebenarnya arahnya ke ghibthah, ya, ghibthah. Siapa gerangan di antara redaksi hadis itu bisa 2. Seseorang yang diberikan harta, yang dengan harta itu ia perjuangkan di jalan Allah. Atau seseorang yang diberikan Al-Quran, dia istiqomah dengan Al-Quran itu siang malam untuk berjuang terhadap Al-Quran itu. Itu diperbolehkan gitu. Jadi yang dalam urusan ini terkait dengan berlomba dalam kebaikan. Tapi kalau kemudian seseorang itu mendapatkan nikmat, terus orang itu dengki, berharap nikmat itu hilang dari saudaranya, nah, itu kategori hasad. Ya. Jadi kita dilarang untuk hal itu. Al-hasadu huwa tamanna zawalin nikmah an sahibiha. Jadi hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi nggak terima orang lain itu dapat nikmat dari Allah. Dia nggak terima saja itu sudah salah. Kenapa kok salah Bapak Ibu Sekalian? Iya, karena Allah yang membagi rezeki kan. Innallaha yarzuqu liman yasha. Allah itu memberi rezeki pada yang dikehendaki. Kalau kita nggak terima, berarti kan nggak menerima ketentuan Allah itu. Yang kedua, berharap nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Kesalahan kedua kan begitu. Jadi kita mestinya belajar. Kenapa kok agama ini melarang sifat hasad ini? Karena tadi Allah itu membagi rezeki kepada makhluknya itu sudah sesuai ilmu, sesuai takaran, sesuai ketetapan. Tidak pernah meleset. Terus kemudian kita nggak terima. Ini kan lucu. Ya kan? Orang diberi nikmat oleh Allah, terus kita nggak terima, ini kan lucu. Padahal Allah membagi, itu sudah sesuai ilmu Allah, sesuai dengan kadarnya Allah, sudah sesuai ketetapan Allah. Terus kita nggak terima, ini kan lucu ya.
Makanya tidak heran orang-orang yang punya hasad itu biasanya qalbun marid, ya, hatinya sakit. Ya, ya sakit. Orang yang pendengki itu sakit. Ya, dan dia tidak akan pernah bisa hidup tenang. Dan kita diminta oleh Allah berlindung terkait dengan hal ini. Di surat apa ini? Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari pendengki apabila ia dengki. Maka dari itu ya, kita berlindung terkait dengan hal ini. Ada lagi juga yang memberikan penjelasan, ini saya nukir dari definisi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Al-hasadu wal ba'du wal karahatu lima yarahu min husni hali wa mahsud. Jadi membenci ya, dan tidak suka ya. Benci dan tidak suka terhadap keadaan orang yang dihasati. Ya, udah benci, udah nggak suka, pokoknya nggak. Ya, yang bahasa saya waktu lalu itu senang melihat orang susah. Ya, susah melihat orang senang. Nah, orang-orang semacam ini tidak akan pernah hidupnya tenang. Ya. Kenapa? Tadi pada prinsip Ali bin Abi Thalib, insya Allah itu menafsirkan Allah memberikan kehidupan yang baik. Di dalam tafsir itu beliau menafsirkan bil qanaah. Qanaah itu nrimo ing pangdum kalau bahasa orang Jawa. Ridho bikismillah. Jadi ridho, rela dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dilarang ya. Tidak boleh kemudian dalam hati kita itu ada rasa-rasa semacam ini. Ya. Berharap saudara kita dapat nikmat, kita nggak suka, itu sudah salah. Ya. Apalagi berharap kemudian nikmat itu segera hilang dari saudara kita. Nggak terimalah pokoknya orang senang itu. Nah, ini dilarang. Ya. Justru apa yang bisa kita lakukan? Ya, mestinya kita mendoakan. Alhamdulillah. Dengan jalan itu mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan hadir ke kita juga pada zaman sekarang. Nah, oleh karena itu di sini juga diharamkan selain hasad an-najasi tadi. Yaitu terkait dengan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi. Ya, biasanya kan barang itu sudah terjual dengan harga tertentu, tiba-tiba datang pembeli berikutnya. Terus kemudian menawar dengan lebih tinggi, padahal khiyar setelah terjadi. Nah, karena tergoda biasanya penjual, ya sudah saya lepaskan ke kamu saja. Padahal sudah diakad dengan pembeli sebelumnya, misalnya. Ini juga tidak diperkenankan. Ya. Jadi merugikan pembeli. Ya, sudah akad ya, sudah akad dengan pembeli A, kemudian pembeli B menawar jauh lebih tinggi. Kemudian dilepaskan kepada yang B. Ya. Ini tidak diperkenankan. Yang kemudian tadabbur ya, mendiamkan ya, mendiamkan. Apa enggak nyopo, apa bahasa Jawanya itu. Pokoknya diem-dieman gitu ya. Entah karena sesuatu terus enggak saling sapa dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang di dalam kehidupan sosial kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita nggak boleh hasad, terus nggak boleh menawar barang tawaran yang sudah menjadi akad sahnya, ya. Terus kemudian kita ini merugikan orang lain, itu tidak boleh. Nah, pesan hadis ini adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Kunu ibadallah ikhwan. Jadilah kalian itu orang yang bersaudara. Ya. Kita satu keturunan Nabi Adam. Ya. Dua, sisi humanisme kemanusiaan. Ya. Jadi Islam ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berbuat baik kepada sesama orang beriman, tapi dalam realitas sosial kita pun diminta untuk tidak menjalin permusuhan dengan orang lain. Bila mana ada kondisi tertentu, mungkin peperangan, bila kita diperangi, ya kita boleh untuk defensif, untuk mempertahankan diri itu. Nah, pada intinya sekali lagi
kita semua bersaudara sehingga haram darah kita, harta kita, kehormatan kita. Kalau kemudian ada seorang muslim yang cenderung ke sana, suka menjatuhkan saudaranya, suka menghina saudaranya, suka mencela saudaranya, itu dipertanyakan ketakwaannya. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Ya. Jadi takwa itulah yang menjaga. Takwa itu kan dari kata wikoyah. Wikoyah. Wakoyaki wikoyah, menjaga. Jadi orang-orang yang bertakwa itu suka bersaudara. Tapi kalau ada orang ngaku bertakwa, sukanya menjalin permusuhan, dipertanyakan ketakwaannya. Ya. Ada kaitannya dengan hadis berikutnya dari riwayat Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi." Jadi, la yu'minu di sini ini bukan berarti tidak beriman. Tidak sempurna keimanannya. La yu'minu ahadukum, ya, tidak sempurna iman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ibu sekalian, orang beriman itu sekali lagi satu jiwa. Dan di antara yang disampaikan Nabi, tanda-tandanya itu adalah dengan orang lain, dia itu seperti dirinya sendiri. Contoh, saya berikan perumpamaan. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, kita pun suka bila mana saudara kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu nggak pengen dibenci, juga sama, saudara kita itu juga tidak ingin dibenci, gitu ya. Jadi beberapa hal yang kita tidak inginin itu juga sejatinya sama. Dalam hal-hal yang memang tidak baik, kita tidak suka. Kita sama tidak suka difitnah, maka saudara kita itu sejatinya juga sama, tidak suka difitnah, maka jangan memfitnah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal ini, ya, kita perlu memposisikan agar apa yang tidak kita sukai, ya, itu juga ada kaitannya sama yang lain. Kalau kita nggak suka dibohongin, saudara kita itu juga sama kok, nggak suka dibohongin. Maka jangan membohongin saudara kita. Nah, jadi hal-hal yang berlaku baik, ya, itu sama. Mereka juga sama pengen baik. Maka ada kaitannya tadi, kita nggak boleh hasad tuh. Ada kaitannya. Karena kita kalau pengen baik, ya idealnya kita juga berharap kebaikan itu tidak hanya pada diri kita, tapi saudara kita juga merasakan kebaikan-kebaikan yang ada itu. Ya. Di antara bukti kesempurnaan iman itu membenci sesuatu bagi saudaranya sebagaimana ia membenci dirinya sendiri. Contoh, kalau kita nggak pingin ya terdolimi, ya, kan kita sangat nih, maksudnya kan nggak pengen, saya itu nggak pengen didolimi. Nah, perasaan ini sejatinya ada juga pada saudara kita. Saudara kita juga nggak pengen didolimi, maka jangan mendolimi, kan begitu. Ya, karena kita sendiri tidak mau. Ya, kita nggak pengen dirugikan. Nah, saudara kita juga sama, nggak pengen dirugikan juga, maka jangan saling merugikan. Nah, prinsipnya kan begitu. Nah, ini tanda-tanda bahwasanya dia punya kesempurnaan iman, ya. Jadi apa-apa yang pada saudaranya itu juga menjadi perhatian bagi dirinya. Nah, kan ada kadang orang itu, pokoknya saya senang dia senep, nggak mau tahu kan gitu ya, nggak boleh, ya. Jadi memang beberapa nilai-nilai hadis ini ada kaitannya sama terkait dengan akhlak mulia dalam bersosial. Betapa orang yang bahagia itu, Bapak Ibu sekalian, yang hidupnya bahagia itu rumusnya dua, ya, dekat sama Allah, dekat sama sesama, ya kan? Bahasa nasnya kan hablum minallah wa hablum minannas. Seseorang akan mendapatkan kehinaan dimanapun berada kecuali dia berpegang pada dua tali ini, hablum minallah dan hablum minannas.
Maka dari itu kita tidak hanya dituntut untuk baik kepada Sang Pencipta kita, tapi juga baik kepada sesama. Kalau kita nggak baik pada sesama, ya kita misalkan suka mencela, menghina, kita akan diasingkan. Artinya dalam hal ini tidak disukai. Saya kira kita semua juga sepakat kalau bertetangga pasti suka tetangga yang baik, betul ya? Daripada tetangga yang suka mencela sana sini, misalnya, entah karena apa. Tapi yang jelas nilai-nilai hadis ini menjelaskan ada kaitan iman dan takwa dengan sikap. Karena kan iman itu kan tasdikun bil qalb, meneguhkan dalam hati keyakinan la syakka fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Wa iqrarun bil lisan, dan dibuktikan dengan lisan, pembicaraan kalimat syahadat, kata-kata yang baik juga. Wal amalu bil arkan, dan diamalkan dalam bentuk tindakan. Ada yang ngaku beriman tapi tindakan dan lisannya ini mencederai sesama, itu juga patut dipertanyakan imannya. Walaupun boleh jadi rajin sholat misalkan, tapi idealnya orang rajin sholat itu mesti baik. Tapi kok ada rajin sholat tapi lisannya nggak baik, ini ada yang salah berarti. Ya. Betapa pentingnya hifdzul lisan ini, menjaga lisan. Baru sholat maghrib keluar harus ngerasanin orang. Baru keluar, baru pakai sandal. Terus ada pemantik satu gitu ya, terus sudah oh iya baru sholat itu ya. Ya. Ya, memang kita perlu berlindung ya dari hal-hal yang seperti ini ya. Karena kadang gitu tanpa terasa, Bapak Ibu sekalian. Maka luar biasa sekali nilai-nilai hadis ini bila mana kita perhatikan dari sudut humanisme kemanusiaan. HAM itu jauh-jauh hari sudah ada dalam Islam. Yang manusia-manusianya saja yang berlandaskan HAM dan lain sebagainya. Islam itu sudah mengatur segalanya. Buktinya apa? Ya, Madinah Al-Munawwarah itu. Ya. Jadi peristiwa tahun Hijriah ini kan startingnya, permulaan, ditetapkan kan bukan berdasar satu, lahirnya Rasul. Bukan berdasar pada nubuwahnya Rasul. Rasul dapat wahyu. Bukan juga berdasar wafatnya Rasul, bukan. Tapi justru momentum perpindahan dari Mekah ke Madinah. Ini yang kemudian jadi pijakan. Karena apa? Ada pergeseran yang sangat luar biasa peristiwa itu. Maka tidak heran bila mana Allah mengapresiasi dengan derajat yang agung. A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka itu orang yang beruntung. Siapa? Ayatnya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Karena memang memperkokoh iman, menjaga iman itu memang butuh perjuangan yang tidak ringan, ya. Dan itu sama mereka-mereka yang saat berhijrah itu rela mereka meninggalkan harta benda, rela meninggalkan sanak kerabat hanya untuk mempertahankan iman. Kita kan nggak sampai ninggalin sanak kerabat kan untuk beriman, ya kan? Tapi untuk menjaga nilai-nilai keimanan, keislaman butuh perjuangan. Di antaranya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Jadi terkait dengan larangan kita untuk dengki terhadap saudara, untuk mendiamkan saudara, untuk menjual, membeli di atas pembelian saudara kita, itu dilarang. Layaknya kita juga tidak ingin dibegitukan, ya. Jadi kalau kita memang benar-benar menghormati, menghargai orang lain, maka perasaan-perasaan yang kita tidak suka pun itu juga ada pada saudara kita. Kita nggak suka didustain, saudara kita sama juga tidak suka didustain, maka jangan saling mendustai, kan begitu. Nah, ini beberapa hal yang memang perlu kita pahami bersama, betapa untuk bersaudara, perintah-perintah baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu sudah sangat banyak. Artinya Islam ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya saja, tapi bagaimana manusia dengan manusia itu bisa saling bersaudara. Karena tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu sekalian, yang satu darah bermusuhan, yang berbeda darah dulu bersaudara. Memungkinkan tidak Bapak Ibu sekalian?
saudaranya sedarah daging bertengkar. Tapi saudara yang tidak satu keturunan darah justru baik. Ini kan kebalik juga, ya. Juga nggak benar juga. Wong kita yang satu darah daging kok malah nggak rukun, sama orang lain rukun. Ini kan kebalik juga. Ya, yang satu keturunan rukun dengan orang lain juga rukun. Karena kita dilarang untuk saling bermusuhan. Ya kan? Kita boleh tolong menolong, boleh dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam permusuhan, jangan blok-blokan. Blok sana, blok sini. Ya. Pesan di sini apa tadi? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tapi yang namanya setan itu nggak pernah terima kita berbuat baik. Mesti dikompori karena hal apa sehingga kita membenci saudara kita. Saya jadi ingat sebuah perumpamaan. Segemuk-gemuknya sapi, ya mesti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya sapi juga pasti ada daging. Ya, seburuk-buruknya orang itu mesti ada baiknya. Sebaik-baik orang juga mesti ada buruknya. Tinggal fokus kita kemana, ya? Kalau fokus kita ke kebaikan, meskipun orang itu buruk, kita tetap husnudzon, ya. Ya, jadi perlu kadang melihat fokus, ya. Ibu-ibu juga demikian kadang. Nah, suami salah sedikit itu sudah menghilangkan, nggak peduli, ya. Jangan, ya, jangan. Karena kadang kita itu tergoda pada satu titik kemudian menafikan semuanya, itu juga nggak benar. Nah, mudah-mudahan kita bisa pelindung yang terkait dengan. Berikutnya masih dari riwayat Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang didolimi. Ya. Kemudian berkata, faqala rajulun ya Rasulullah ansuru idza kana madluman. Ya, kita paham kalau kita harus menolong orang-orang yang terdolimi. Kemudian ara'aita in kana dzaliman fa kaifa ansuru. Lantas bagaimana kita itu menolong orang-orang yang dolim? Ya. Jadi kalau kita nolong orang yang terdolimi, pahamlah kita. Tapi gimana caranya nolong orang yang berbuat dolim? Gitu. Ya, katanya tahjuzuhu au tamna'uhu minadh dzulmi fa inna dzalika nasr. Cara menolong orang yang berbuat dolim itu apa? Mencegahnya, ya. Mencegahnya, gitu ya. Ya, Rasul itu menyampaikan ya, tolonglah saudaramu yang terdolimi, yang berbuat dolim. Sahabat ya paham, kalau kita nolong yang terdolimi paham. Ya, gimana caranya nolong orang yang berbuat dolim? Itu dicegah. Nah, ini juga sebuah peringatan ya terkait dengan menjadi penghalang. Kalau misalkan ada orang mau berbuat sesuatu sebisa mungkin jadi penghalang. Kalau pertanyaannya nggak bisa dicegah, nggak bisa dicegah gimana? Tugas kita kan sudah memberikan tadzkirah, ya, peringatan ini. Ya. Maka prinsip tolonglah saudaramu yang terdolimi, ya, dan juga yang dolim ini sekali lagi di dalam kehidupan pra-Islam itu ya, ada orang yang fanatisme kesukuan itu sangat. Jadi apa namanya? Asobiahnya terhadap suku yang di antara suku-suku itu kan saling asobiah ya, yang saling fanatis ya. Sehingga menjadi kebiasaan mereka untuk membangga-banggakan asal diri. Kemudian Islam datang ya. Yang dengan hal itu beliau membangun dari sesuatu yang enggak benar. Dalam artian begini, orang seringkali tidak tersadari bahwasannya melukai orang lain karena kebanggaan tersebut ya, dengan kesombongan dalam berbagai ranah ya. Nah, kita ini diminta untuk
tawasau bil haq, saling menasehati. Di hadis ini intinya itu sebetulnya kita tidak hanya diminta nolongin orang-orang yang mazlum, yang terdolim, tapi kalau bisa mencegah orang berbuat dolim. Dolim itu kan secara bahasa kan wad'u syai' fi ghairi makan, meletakkan sesuatu tapi tidak pada tempatnya, ya kan? Maka dari itu ada kecenderungan untuk merugikan. Ya. Maka orang-orang yang merugikan orang lain dan kita tahu, ya sebisa mungkin kita cegah. Loh, gimana kalau sudah kita kasih tahu, sudah kita cegah, tapi dia tetap melakukan yang sama? Ya sudah. Ya. Nabi itu juga udah ngingetin semua. Maka hidayah itu kan ada yang nama hidayah itu taufik, yang itu hak prerogatifnya Allah. Ada yang irsyadi, petunjuk. Dengan petunjuk-petunjuk itu bisa jadi menjadi jalan. Tapi kan tidak semua orang itu kemudian menerima, ya kan, nasihat-nasihat kita. Maka nanti ada kaitannya sama yang lain, ya, bagaimana hak kita terhadap saudara-saudara kita, gitu. Jadi orang berbuat zalim, ya itu juga perlu kita tolong. Makanya sahabat tanya, gimana cara nolongnya? Kalau kita nolongi yang terdolimi kita paham. Ya. Nah ini kok zalim gimana? Dicegah, ya, dicegah. Ya memang tadi problemanya tidak semua kemudian orang itu bisa terima dengan pencegahan itu. Tidak semua. Kadang malah salah sangka, gitu kan? Tapi nilai-nilai hadis ini ya mengajarkan bagaimana kemudian kita bisa peduli terhadap saudara kita. Kan intinya cuma satu di bab-bab ini. Bagaimana kita bersaudara. Ya, tidak hanya sesama muslim yang beriman, tapi juga orang lain secara besarnya, secara umumnya. Kenapa? Ya tadi, jadilah kalian itu hamba-hamba yang saling bersaudara. Tidak saling membenci, tidak saling membelakangi. Membelakangi ini maknanya juga bisa banyak. Tidak hanya sekedar mendiamkan, bisa jadi berkata berbeda. Ya kan? Di depan baik-baik saja, di belakang ngomongin. Ya. Ya, di depan seolah baik-baik saja, tapi kalau di belakang ngomongin ini kan juga tidak dibenarkan. Kira-kira ada nggak demikian barusan? Ya, jadi ya kita dilarang ya untuk hal itu. Jadi orang-orang iman itu kan selaras kuncinya. Ya. Orang beriman itu kuncinya selaras itu saja. Selarasnya hati, lisan dan tindakan. Orang-orang munafik tidak selaras. Kenapa orang-orang munafik digambarkan tadi? Nanti silakan dibaca di surat Al-Baqarah awal itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik begitu. Kalau ketemu orang beriman ya ngomongin beriman. Tapi ketemu bolonya ngomongin orang beriman. Ya kan? Ya tidak selaras kan jadinya. Jadi orang-orang beriman itu selaras, selarasnya hati, lisan dan tindakan. Ya. Adem, ayam, tentram, ya, karena selaras. Kalau nggak selaras tadi di depan baik, di belakang ngomong. Ya. Kalau ada saudara kita ngomongin, boleh jadi suatu saat juga akan ngomongin kita itu. Ya kan? Kita biarkan ngomongin saudaranya. Tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa jadi akan ngomongin kita. Maka menurut dari sini tadi ya jadi penghalang, ya, penghenti, ya, pencegah. Ya itu tugas kita aja untuk memberikan peringatan ya. Soal dia mau tidak ya sudah. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk mengingatkannya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang enggan untuk diingatkan ya. Nah, itu sudah lama ya. Jadi para rasul hadir itu kan untuk mubasyirina wa mundirin, memberikan kabar dan juga peringatan. Tapi ya kan gitu, ada yang terima, ada yang enggak, itu sudah enggak usah kemudian kita putus asa. Nabi juga dikabarkan, jangan sampai kamu bersedih hati atas ulah-ulah umat-umat yang tidak menerimamu. Enggak kamu aja, nabi-nabi sebelum itu juga sama. Ya. Jadi kita enggak perlu kemudian juga sakit hati ketika mungkin upaya kita itu justru tidak disukai selagi kita benar. Enggak perlu, karena nabi dan nabi-nabi sebelumnya itu juga mengalami hal yang sama. Sehingga ayat-ayat semacam ini menjadi apa ya, peneguh jiwa, tetap memberikan kabar gembira dan juga peringatan.
Itu Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian yang dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ini terkait dengan hak seorang muslim. Nah, ini kaitannya sama hak sesama muslim ya. Jadi kalau tadi kita sudah diminta, jadilah kalian itu hamba-hamba yang bersaudara, terus kamu mencintai dirimu itu sebisa mungkin juga lakukan hal yang sama terhadap saudaramu. Karena kesempurnaan iman itu ada kaitannya sama mencintai orang lain layaknya mencintai diri sendiri, kan begitu. Dan kita menolong orang-orang yang dolim karena yang terdolim. Ya, ini berikutnya terkait dengan hak-hak seorang muslim. Nah, kita satu sama yang lain itu ada hak yang perlu kita pahami bersama. Walaupun sekali lagi jumlah bilangan itu tidak tentu, ya. Kalau misalkan di sini ada redaksi hakul muslim ala muslimin khamsun, itu tidak menutup 5 saja. Karena di redaksi hadis yang lain bisa 6 gitu ya. Tapi beberapa itu menjelaskan bagian dari karakter orang-orang Islam yang sejati. Apa saja hak-hak itu? Yang pertama adalah raddus salam, yaitu kita senantiasa memberikan salam, ya. Salam itu kan doa Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kata-kata salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu lebih baik daripada selamat pagi. Ya. Kenapa? Kan ada doa. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan memberikan penghormatan yang sebanding atau lebih baik. Ya. Kalau kita diberikan salam assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam. Tapi kalau kita memberikan penghormatan lebih baik lagi, itu baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada doa di sana. Ya. Maka dari itu di beberapa hadis yang lain juga kita dianjurkan ya untuk saling menyapa ini dengan doa. Jadi kita mengucapkan salam ke saudara kita, itu sejatinya kita mendoakan. Semoga keselamatan atas kamu sekalian, atas rahmat dan barokah Allah, gitu kan. Terus kemudian kita diam aja, ini kan ya didoain diam aja. Orang yang mengucapkan salamnya sunnah, wajib dijawab, mau didoakan. Ya, jangan sampai kemudian kita diam-diam saja. Kenapa? Ini juga menjadi bagian dari menyebarkan kedamaian, ya kan? Raddus salam. Wa'iyadul marid, ya. Wa'iyadul marid. Jadi kalau memang ada yang sakit, ya memang idealnya kita tengok, ya, kita kunjungi. Kalau ada saudara kita sakit itu juga menjadi pengingat Bapak Ibu sekalian, ya. Betapa nikmat sehat itu luar biasa. Kadang kita terlena, ya kan? Kadang kita ini terlena dengan kesehatan. Baru merasa sehat itu nikmat kalau sakit. Contoh sakit gigi, nggak karuan gitu ya. Kata medisnya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Padahal sakit gigi ya minta ampun gitu ya. Ini kemudian juga menjadi pengingat diri bagi kita. Agar kita senantiasa ya mengingat. Kemudian juga mendoakan. Ya, karena bagaimanapun ya, apa yang terjadi di sekeliling kita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ya. Contoh, ada saudara kita sakit, terus kemudian kita tengok. Satu sisi kita mendoakan saudara kita, satu sisi menjadi pengingat diri. Alhamdulillah masih sehat. Ya. Yang seringkali kesehatan ini terlupakan oleh kebanyakan manusia. Masih ingat nggak Bapak Ibu sekalian salah satu hadis Nabi yang mengingatkan dengan hal ini? Nikmatani maghdunun fihima katsirun minan nas. As-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering bahkan dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmat itu adalah nikmat sehat dan sempat. Ya. Ini sering banyak dilupakan. Maka dengan kita mengunjungi saudara kita jadi teringat kembali betapa berharganya kesehatan. Dan tidak lupa untuk memberikan doa. Allahumma rabban nas atibil ba'sa isfi anta syafi la shifa ila shifa wa shifa la yughadiru saqam. Apa salahnya kita mendoakan? Ya. Mengunjungi saja tidak, mendoakan juga tidak. Terus gitu katanya kita bersaudara. Ya kan? Ya kalau nggak bisa mengunjungi didoakan. Ada kabar dengan si fulan sakit.
Ya, paling enggak mendoakan lah ya. Kalau banyak yang mendoakan kan insya Allah menjadi berkah ya, kebaikan ya. Siapa tahu di antara doa-doa itu kemudian Allah ijabah. Wattiba'ul janais, dan juga mengiringi jenazah. Sama juga ini ya. Ketika kita harus mengantar, memberikan penghormatan terakhir terhadap saudara kita yang meninggal dunia, ini juga menjadi pengingat bagi kita. Akan ada waktu bagi kita untuk seperti itu juga, gitu kan? Sehingga kita juga tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ya. Bahwasanya ada satu titik yang mana titik itu akan menjumpai kita masing-masing, dan kita tidak tahu kapan itu. Maka kata Nabi, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang menyiapkan kehidupan setelah kematian. Al-Qais, man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas kata Nabi itu bisa mengendalikan diri dan mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas kata Nabi. Nah, saat kita juga memberikan penghormatan terakhir untuk saudara-saudara kita ya, yang meninggal dunia, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, kan begitu ya, sebisa mungkin jika memang bisa melakukan hal itu. Maka saat yang sama itu kita juga menjadi pengingat bagi kita. Ya. Nah, ini yang kemudian jangan sampai lupa kita sebagai sesama muslim juga bisa memberikan penghormatan terakhir untuk itu ya, terkait dengan bagaimana seseorang itu di ujung kehidupannya kita masih menghormati ya. Sampai di situnya agama ini mengatur ya. Jangan sampai terus kemudian kita tidak peduli sama sekali ya. Makanya kan yang terkait dengan jenazah ini kan fardu kifayah. Soalnya kan ada satu kampung itu enggak ngerawat itu ya dosa semua ya. Enggak peduli hidupnya dahulu itu suka gini-gini, enggak ada yang mau ya. Enggak boleh ya. Harus ada perwakilan yang mau mengurusnya terkait dengan hal itu. Kemudian terkait dengan ijabatut da'wah. Jadi undangan ya. Kalau diundang ya, kalau nggak ada uzur ya datang. Kalau nggak ada uzur ya bilang aja izin. Kalau memang ada uzur ya, untuk penghormatan ini. Jadi kalau memang kita diundang ya sebisa mungkin datang. Tapi kalau memang ada uzur ya sampaikan, mohon maaf tidak bisa datang. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi etikanya sangat luar biasa, nilai-nilai hadis ini ya. Bagaimana kita saling menghormati terhadap sesama muslim ya. Bahkan sampai di penghujung kehidupannya kita mengantar, memberikan penghormatan terakhir. Apalagi terkait dengan undangan. Undangan itu bisa saja kan walimatun nikah. Ya. Nikah misalkan ada yang nikah diundang gitu ya. Ya udah, ya kita sempatkan. Kalau memang ada uzur ya disampaikan. Gitu. Ya, diundang enggak, kecuali memang ada hal-hal yang tertentu yang memang berbeda prinsip ya. Yang penting kan disampaikan, mohon maaf ya, karena tidak semua undangan itu kan juga sejalan ya kan dengan kita, tapi kan setidaknya disampaikan, mohon maaf gitu ya. Ya, tidak semua kadang memang undangan sejalan dengan kita, tapi kita perlu sampaikan ya. Dan yang terakhir ini tasmitul atish. Ini terkait dengan orang yang bersin ya. Jadi kalau ada orang bersin, yang bersin bilang alhamdulillah, yang dengar bilang alhamdulillah. Ini tasmiyatul atish itu kayak penopang gitu Bapak Ibu. Jadi ada orang bersin saja gitu ya. Kita kan dianjurkan untuk mendoakan, bayangin orang bersin. Ya, tasmiyatul atish. Orang bersin ya, kemudian kita doakan dia, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Kalau orang ini tahu didoakan ya, pastinya juga mendoakan yang sama, yahdikumullah. Semoga Allah diberikan petunjuk oleh Allah. Sampai hal-hal seperti ini itu dianjurkan, diajarkan oleh syariat Islam. Orang bersin loh, ya, menurut penelitian kalau kita bersin itu Bapak Islam, itu kan segala kuman macam-macam, ya kan?
Makanya orang nggak bisa bersin itu juga request, ya kan? Bersin, alhamdulillah, segala puji yang milik Allah. Ya. Sekarang ini riset-riset penelitian modern sudah mengulik terkait dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Contoh diantaranya tentang liur anjing dan liur kucing. Secara mikroskop sangat amat beda. Siwak. Kenapa kok dianjurkan bersiwak misalnya? Diteliti oleh penelitian modern, luar biasa siwak itu. Maka hal-hal yang semacam ini kemudian tidak menjadikan kita makin bersyukur pada Allah. Lantas butuh gimana lagi gitu ya. Kita nggak bisa bersin itu rekoso ya. Cari-cari cahaya gitu ya. Nggak lego gitu ya. Terus kita bisa bersin, wah nikmatnya minta ampun, makanya alhamdulillah. Dan dengar saudaranya, yarhamukallah. Dengar dan mendoakan, yahdikumullah. Saling memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kadang kita hal-hal yang sederhana malah biasa. Bersin nggak bersin sekarangmu. Nggak boleh ya. Kalau kita sudah tahu gini, doakan, yarhamukallah. Nah, begitu ya. Setidaknya doa ini kemudian menjadi kontribusi kita terhadap saudara kita. Oh, kadang kita ini berdoa ini bayar apa enggak Bapak Ibu sekalian? Nggak bayar toh? Tak gratis, tapi kadang kita berat loh mendoakan saudara kita. Ayo coba kita refleksi diri kita. Kira-kira dari doa setelah sholat kita itu, adakah porsi doa untuk saudara kita? Ya, lali kadang. Gak usah jauh-jauh, mendoakan masjid kita sendiri. Semoga masjid ini berkah, makmur. Pernah nggak kita? Lali kadang. Jamaahnya makmur, pernah nggak kita? Ya, lali. Padahal bayar apa boten? Nggak bayar. Maka tidak heran Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka doanya juga baik. Katanya. Nah, misal begini, ya Allah, semoga jamaah Masjid Al-Fat ini sehat semua, makmur, sakinah, mawaddah keluarganya. Malaikat bilang amin, kamu juga demikian. Nah gitu Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kira-kira kalau yang ngaminin malaikat itu dikabulkan apa bukan? Nah, kenapa kita tidak mendoakan? Kan gitu pertanyaan. Gratis enggak bayar, tapi kadang kita lupa. Padahal tadi Rasul menyampaikan, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat mengaminkan walaka. Demikian kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Enggak bayar, tapi kadang kita lupa. Ya. Enggak ada salahnya kan? Ya. Maka jangan pernah sekali-kali kita meremehkan doa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan sekali-kali. Ya. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ada, kalau kita baca di surat Ali Imran itu kan ada ya. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul. Berdoa, ya Allah, saya ini mengandung dan saya berharap kandunganku ini menjadi keturunan yang baik. Doa Allah itu Maha mendengar. Falamma wada'atha, ketika lahir, ya Allah tahu, wanita tahu gitu. Maka jangan pernah kemudian kita meremehkan doa-doa itu ya. Ya Allah, berikan kami keluarga yang sakinah. Kita nggak pernah tahu mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian juga kesempatan kita untuk mendoakan saudara kita. Hatta itu orang itu bersin, hajim gitu ya. Ya yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu, ya kan? Kita kan juga pengen mendapatkan rahmat juga kan? Ya karena kita mendoakan, ya Allah berikan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kadang kita ini gratis, ya, tapi kadang kita sering kali lupa, Ibu sekalian. Apa itu? Doa, ya. Jadi jangan kemudian kita meremehkan doa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya hampir sama ya. Ini 7 perintah dan 7 larangan ini. Amarona Rasulullah SAW bisabin wa amarona bi iyadatil marid. Hampir sama. Mengunjungi orang yang sakit
kemudian mengantar jenazah, wa tasmitul atis sama tadi. Kemudian wa ibrarul muqsim, wa nasril madlum, wa ijabatud da'wal hampir sama. Hanya saja yang menjadi pembeda di sini ada larangan Bapak Ibu sekalian. Wa nahana an khawatim au takhutumi bidzahabi wa an surbin bil fiddah wa anil mayasiril khumri wa anil qasi wa an lubsil harir wal istabraqi wad dibah. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, khususnya terkait dengan cincin emas ya. Ini untuk laki-laki kalau emas ini ya. Dilarang kita menggunakan cincin emas. Minum dengan wadah yang terbuat dari perak, hiasan-hiasan sutra, bersikap keras ya, serta memakai sutra, bludru dan sebagainya. Ini jenis-jenis sutra. Intinya kita dilarang untuk menggunakan kalau cowok-cowok, bapak-bapak itu emas, sutra dilarang. Bersikap keras juga dilarang. Jadi di hadis terakhir dari riwayat Abu Umarah Al-Bara ini ada hal-hal yang dianjurkan, ada hal-hal yang dilarang. Yang dilarang diantaranya tadi penggunaan emas bagi laki-laki, ya. Dan juga sutra. Ini macam-macam sutra ya. Dan juga bersikap keras ya. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan mutiara-mutiara hadis ini, termasuk ini ya, membenarkan orang yang bersumpah kepadamu dengan cara melakukan apa yang dimintanya darimu. Ini menolong orang yang didolimi itu wajib bagi orang yang mampu, ya, kalau mampu. Ya. Tapi apa ya, sesuai dengan cara yang baik. Orang yang didolimi, yang dolimi mungkin perlu kita tolong kan dua-duanya. Tapi sesuai dengan levelnya. Kalau memang dirasa mampu. Karena ada orang yang memang belum di ranah itu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas setidaknya dia bisa menjadi pengingat, penyampai, pencegah ya. Walaupun itu hanya nasihat saja. Sudahlah, jangan kayak gitu. Itu udah menjadi apa bagian dari pencegah kayak gitu. Nah, terkait dengan haramnya penggunaan bejana yang dari perak apalagi emas, juga penggunaan emas dan juga penggunaan sutra. Ya, ini juga sudah disebutkan dalam beberapa hadis yang lain. Jadi kita untuk para lelaki, bapak-bapak, memang kita tidak diperkenankan untuk penggunaan emas. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dari tema kali ini ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran bahwasanya nilai hadis-hadis tadi kalau bisa kita ambil kesimpulannya dari perintah wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apa ciri-cirinya kita bersaudara? Ya tadi, kita tidak saling hasad ya, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, membeli di atas pembelian orang lain, misalkan gitu ya. Layaknya kita mencintai diri sendiri, maka kita pun juga mencintai saudara kita, layaknya kita menyukai. Dalam artian hal-hal yang baik. Seperti kita tidak ingin ditipu